Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Enula Sabatini dengan NIM 250-20357 dari Prodi Sastra Indonesia akan menjelaskan digitalisasi sastra Indonesia. Perkembangan teknologi informasi pada abad ke-21 telah mengubah secara mendasar lanskap produksi, preservasi, dan analisis sastra serta budaya di Indonesia. Presentasi ini akan mengangkat topik mengenai bagaimana teknologi digital dan kecerdasan buatan AI berinteraksi secara aktif dengan dunia sastra Indonesia. Pembahasan akan difokuskan pada 3 domain utama, yaitu transformasi filologi digital dalam pelestarian sejarah, demokratisasi penerbitan melalui sastra cyber, serta pembaruan metodologi kritik sastra melalui linguistik komputasional. Latar belakang, sastra tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetika, melainkan juga sebagai cerminan nilai, norma, dan identitas kultural masyarakat. Di tengah arus kemajuan teknologi abad ke-21, karya sastra yang sebelumnya bersifat statis dalam bentuk cetak ini bertransformasi menjadi bentuk digital yang interaktif, dinamis, dan lebih mudah diakses lintas wilayah maupun generasi. Dalam ekosistem baru ini, kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menciptakan konten digital bukan lagi sekedar keterampilan teknis, melainkan telah menjadi model budaya baru, new cultural capital, yang menentukan posisi sosial dan partisipasi aktif individu di dalam ruang publik virtual. Oleh karena itu, riset sastra kontemporer dituntut untuk memperhitungkan pengaruh digitalisasi ini sebagai bagian penting dari dinamika kebudayaan. Yang pertama ada preservasi dan digitalisasi sastra kuno, yaitu filologi digital. Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang masif, Indonesia memiliki hampir 10.000 naskah kuno tertulis dalam huruf dan bahasa daerah yang menyimpan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Sayangnya, dokumen peninggalan masa lampau ini menghadapi ancaman serius berupa kerusakan fisik, terutama karena masih banyak yang tersimpan secara personal di kalangan masyarakat. Digitalisasi hadir sebagai solusi krusial dalam aktivitas pelestarian sejarah tersebut. Melalui proses alih media dari bentuk analog ke digital berkualitas tinggi, naskah asli yang langka dan unik dapat dipelihara dari kerusakan fisik sekaligus mendobrak dinding pembatasan aksesibilitas sehingga warisan budaya ini dapat dikaji oleh para ahli dan peneliti secara global tanpa batasan ruang dan golongan. Selanjutnya ada lahirnya sastra cyber dan demokrasi publikasi. Era digital melahirkan inovasi baru berupa sastra siber, di mana karya sastra seperti puisi, cerpen, dan esai kini bebas dinikmati melalui aplikasi, situs web, atau blog di internet. Kehadiran ruang digital ini mendorong demokratisasi lewat praktik self-publishing di platform seperti Wattpad atau Kindle, yang memberikan kontrol penuh kepada penulis atas hak cipta, desain, dan isi karya tanpa bergantung pada lembaga penerbit konvensional yang kaku. Meskipun mempercepat proses publikasi dan memperluas jangkauan pembaca global, fenomena ini memicu perdebatan sengit. Sebagian pihak menilai sastra siber melonggarkan standar kualitas estetika karena ketiadaan sistem kurasi dan penyaringan yang ketat, yang pada akhirnya menyandingkan karya penulis pemula dengan sastrawan mapan dalam satu ruang yang bias. Namun demikian, ruang digital ini telah terlanjur hidup sebagai punggung kontemporer yang merekam keberagaman suara sastra Indonesia. Ketiga ada AI dan linguistik komputasional dalam analisis sastra. Pemanfaatan perangkat lunak komputer untuk membedah karya sastra dalam skala besar, big data analytics membawa lompatan besar dalam studi sastra modern melalui metode humaniora digital dan linguistik komputasional. Menggunakan pendekatan pembaca jarak jauh, seorang peneliti tidak lagi terbatas pada pembacaan manual konvensional yang memakan waktu, melainkan dapat menggunakan algoritma komputer untuk menganalisis ribuan teks sekaligus secara instan dan presisi. Perangkat analisis korpus teks atau pemrograman berbasis Python mampu melakukan klasifikasi otomatis terhadap aspek kebahasaan makro melalui teknik part of speech tagging. Teknologi ini terbukti efektif untuk menyortir data, memetakan kecenderungan gaya bahasa, sehingga interpretasi sastra tidak lagi bersandar pada intuisi subjektif, melainkan diperkuat berbasis data kuantitatif yang valid. Selanjutnya ada penerapan AI pada ranah mikrolinguistik. Integrasi kecerdasan buatan AI melalui algoritma deep learning atau pemrosesan bahasa alami telah membawa paradigma baru dalam menjembatani ilmu linguistik dan teknologi komputasi modern. Menggunakan sistem AI berbasis transformer, komputer memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk mengidentifikasi struktur wacana teks melalui analisis koherensi, serta mengidentifikasi pola kalimat unik yang menjadi sidik jari kepenulisan seseorang sastrawan. Pada ranah mikrolinguistik, AI mampu mengklasifikasikan kelas kata dan proses morfologi seperti aksesi dan deduplikasi secara otomatis. Keunggulan ini membuat data kebahasaan bervolume besar dapat diekstraksi dan dikelompokkan secara instan ke dalam kategori spesifik, sehingga penelitian dapat beralih dari pekerjaan teknis yang repetitif menuju proses interpretasi makna sastrawi yang jauh lebih mendalam dan substansif. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan penetrasi teknologi informasi terbukti tidak mematikan nilai esensial sastra Indonesia.
melainkan memperkuat analisis teks dan memperluas ruang hidupnya agar tetap relevan di era publik virtual. Lalu 3 pilar yang saling berkaitan, teknologi digital sukses menjadi pahlawan pelestari manuskrip kuno dan kerusakan fisik, sementara sastra cyber bertindak sebagai wadah ekspresi yang meruntuhkan jalur birokrasi penerbitan lama bagi penulis muda. Di bidang akademis, kehadiran kecerdasan bot and AI dan komputerisasi merevolusi metode penelitian sastra dengan kemampuan menyortir ribuan data bahasa dalam hitungan menit secara akurat. Pada akhirnya, kolaborasi antara estetika sastra dan teknologi modern ini melahirkan sebuah analisis yang kokoh, objektif, dan sah secara akademis karena didukung data yang terpercaya. Sekian penjelasan digitalisasi sastra dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.